Halo Sobat Arsitek, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan inspirasi seputar ilmu-ilmu arsitektur. Kali ini kita masih berada di proyek rumah pribadi yang di Tanjung ya. Masih dengan Pak Budi, arsitek dan sekaligus pelaksana di proyek ini. Iya. Ini kan kita bisa lihat bersama proses pengerjaannya sudah hampir finishing ya Pak Budi? Iya, betul. Sudah hampir selesai, tinggal mungkin beberapa bagian yang masih belum sementara mau dikerjakan. Misalnya yang depan ini kanopinya ini sudah bagaimana Pak Budi? Progresnya untuk kanopi ini. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita ketemu lagi dengan jagonya arsitek. Kita kembali review yang rumah yang sebelumnya kita sudah review sebelumnya. Ya. Ini kita lanjutkan mengenai pemasangan kanopi. Ya. Ya. Sekarang ini kanopinya sudah terpasang. Jadi kanopi yang kita buat ini bahannya dari rangka besi hollow. Ya. Kemudian penutupnya itu pakai bahan akrilik. Akrilik, ya. Nah, itu bahannya akrilik yang bening. Oh, yang bening ya? Ya, karena itu kan ada yang warna putih dan warna-warna lain juga ada. Tapi kita pakai yang bening aja. Oke. Iya. Nah, di sini kita pasang penopang itu. Penopang kanopinya itu tiang 3 buah di sebelah kiri, kemudian ada tiang yang berbentuk V itu di sebelah kanan. Ya, mungkin pemirsa mau bertanya, kenapa dibuat bentuknya berbeda untuk penopangnya? Ya, itu. Apakah hanya kebutuhan estetika atau memang ada kebutuhan kekuatan mungkin untuk struktur kanopinya? Ya, satu untuk kekuatan juga karena kondisinya ini kalau tanpa ada penguatan tiang itu takutnya kena hembusan angin yang kencang itu akan terangkat. Yang mana? Di sisi sebelah kanan. Sebelah kanan? Ya, jadi kalau kita tambahkan itu penguatan. Kemudian untuk estetikanya ya kita bentuk sedikit lah bentuk seperti huruf V. Iya. Untuk menambah estetika aja. Karena kan pasti pemirsa kan bertanya, kenapa dibuat berbeda bentuk jika begitu? Ya, betul. Ini kan jadi pertanyaan besar Pak Budi. Ya, betul. Itu untuk menambah estetika saja. Estetika ya? Iya. Iya. Ya. Oke, kita lanjut. Iya, oke lanjut. Kita masuk ke dalam. Nah, ini mungkin pemirsa bisa lihat konten kita sebelumnya. Ya. Dari pada saat proses pengerjaan yang sekarang sudah hampir selesai. Ya, betul. Nah, ini juga untuk pekerjaan yang belum selesai itu sisa pemasangan kaca temper untuk railing. Nah, ini railingnya pemirsa. Ya. Dulu pada saat kita proses perekaman di sini, ini belum ada railingnya. Ya. Jadi sekarang sudah selesai dipasang rangkanya. Ya. Ini dari rangka apa Pak Budi? Ini rangka hollow. Jelaskan. Rangkanya rangka hollow. Rangka hollow. Kemudian sistemnya kita pakai sistem model jepit kayak semacam jendela. Oh, gitu? Jadi nanti kacanya dijepit pakai besi siku di sini. Oh, iya. Ya, itu dipakai besi siku. Jepit ya. Ini nanti pakai kaca apa rencana? Kaca temper. Kaca temper. Kaca Tebal temper berapa? 10 mili. 10 mili ya. Ya. Kita pakai kaca temper 10 mili. Begitupun juga dengan yang di atas balkonnya. Oh, iya. Ya. Oke. Terus kita lanjut lagi. Kita yang sebelumnya itu di sini itu belum ada terpasang. Ya, sebelumnya belum pintu. ada. Nah, itu belum terpasang. Ini sudah pemasangan. Oh, berarti ini. Jadi ini pintu lipat. Ya. Terbagi dari 4 daun. Ya. Bukannya kiri kanan. Oh, iya. Bukannya kiri kanan. Ya, bahannya bahan UPVC. Terus kaca Kaca mili? Biasa 10 mili. 10 mili. Ini apa nih kusennya dari material UPVC pemirsa. Iya. Mungkin pemirsa bisa lihat. Dia nih kalau saya lihat dia agak ringan ya Pak Budi ya? Dia agak ringan dan kokoh. Kokoh. Ya, karena jadi mungkin bisa menjadi rekomendasi buat pemirsa yang bingung mau milih material untuk kusennya. Jadi saya rasa material UPVC ini sangat recommended karena dari segi material dia ringan seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, ya kokoh dan menurut saya tahan lama. ya, dan itu juga kita sudah sampaikan di video sebelumnya mengenai material UPVC. Betul. Nanti bisa dicek kembali lagi. Bisa cek kembali. Ya, oke.
Oke. Kita lanjut ke area. Ini mungkin ini juga pemirsa boleh lihat juga ini sudah terpasang. Oh ya, belum. Yang kemarin itu belum terpasang, ini kita sudah pasang juga untuk rem ini ke belakang. Akses untuk ruang jemur lantai 2. Iya. Jadi ya mungkin maaf ini pemirsa masih banyak ini di sini. Belum lah, ini kan belum pembersihan untuk tahap akhirnya. Iya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke area dapur. Ya ini pemirsa ada kebutuhan tamu. Nah ini kebetulan kacanya belum dipasang juga. Oh belum dipasang ya? Iya. Ini pintu geser ini, soalnya masih kotor. Geser. Ini ke akses dapur basah. Iya. Nah ini dapurnya seperti ini. Oh seperti ini. Ya. Ini tinggi berapa nih Pak Budi dari lantai? Ini tinggi 90 dan 80. Iya. Jadi kan ini tinggi 90, yang sana 80. Iya. Jadi mungkin kita bedakan levelnya. Pak Budi mungkin bisa kasih tips karena pernah ada pertanyaan dari owner saya. Ternyata pas setelah dibuat dapurnya itu agak ketinggian. Oh ya. Itu kira-kira bagaimana anunya? Ya, kalau untuk standar jangan sampai terjadi tuh dia punya meja dapur ini agak ketinggian deh, apalagi kalau orang yang pendek mungkin ya. Oh ya, kalau untuk standar itu sebenarnya memang sih ada standar 80, ada yang pakai 90. Nah, kemudian kita biasanya melihat juga dari kondisi si pemilik rumah, apakah dia orangnya tinggi atau pendek, itu akan kita sesuaikan. Ya, itu maksudnya. Kemudian jadi karena kebetulan untuk pemilik ini postur tubuhnya agak standar lah, tinggi. Jadi kita pakai yang standar 80 dan 90 itu kita padukan. Oh, iya. Jadi kita pisahkan antara area basah untuk sinknya sama untuk perletakan kompornya. Gitu. Nah, kemudian kita gunakan material warna gelap untuk finishing keramiknya. Ini pakai keramik ya? Ini pakai keramik ya? Ini pakai keramik saja. Ukuran berapa nih? Ini ukuran 60-60. Oh, 60-60. Iya, 60-60. Oh, berarti ini basah, ini keringnya? Iya, betul. Ini area cucinya. Iya. Ini kita coba airnya. Nah, ini masih perlu pembersihan lagi, saya masih kotor-kotor. Iya. Ini kita sediakan juga subkontak. Ini untuk apa? Subkontak itu apa? Iya, untuk rice cooker apa dan sebagainya. Oh iya. Ini mungkin kalau pemirsa mau tambahin bisa nanti dipasang kanal di sini nanti. Kitchen set ya? Iya. Itu untuk kitchen set masih bisa, masih tinggi. Iya, betul. Oke, lanjut. Kita lanjut ke atas ya. Oke. Kita ke atas pemirsa karena ini kan memang hanya review dari sebelum yang belum kita jelaskan ya. Iya. Jadi ya mungkin maklum pemirsa, kita singkat-singkat saja karena hanya penambahan penjelasan dari item pekerjaan yang memang belum dikerjakan sebelumnya. Ini kita ke lantai 2. Ini anunya rangkanya sudah rangka apa nih? Railing tangga. Ini dulu kan belum di belum di lantai anunya. Iya. Ini pakai apa nih Pak Budi? Lantainya? Ini pakai granit 60-60. Oh, granit yang anti slip ya? Iya. Istilahnya kalau untuk tipenya itu unpolished atau matte namanya. Oh. Ya, ini agak kasar ini. Jadi jadi kalau basah itu tidak licin. Aman ini. Iya, aman. Ini railingnya juga sama yang di tangga ya? Iya, sistemnya sama, pakai jepit juga. Jadi semua railingnya seperti itu. Oke. Sistem jepit. Siap. Oke, lanjut. Kita ke kamar. Kamar ya kondisinya masih seperti yang sebelumnya kita review. Mungkin ada yang terkait. Oh ya, yang kemarin itu kita lupa yang review mengenai kisi-kisi. Nah, yang sebelumnya itu kita belum terpasang. Iya, ini kan apa lagi namanya yang mana nih? Yang besi di luar ini? Itu kisi-kisi di luar itu bahannya dari hollow. Kisi-kisi. Itu bahannya dari hollow ukuran 4x4. Itu terpasang mulai dari balok lantai 2 sampai ke balok pelat beton di atas. Jadi fungsinya pemirsa ini kisi-kisi untuk apa nih? Itu pertama untuk estetika. Estetika yang kedua bisa untuk estetika. Menjadi filter lah ke dalam kamar. Ya ada sedikit filter dari kisi-kisi ini. Ya.
Jadi ketika cahaya matahari tidak langsung masuk juga. Begitu kira-kira. Oke. Oke. Kita lanjut ke kamar-kamar ya, seperti Ini, video-video kamar. sebelumnya itu Ini masih dulu, Pak Budi. kondisinya. Ini Oh ya, tambahan wastafelnya. satu. Ini sudah bersih nih. Ya, ini sudah Sebelumnya bersih. kita review ini masih Sebelumnya masih dalam proses pengerjaan. Jadi ada tambahan wastafel. Ya. Sengaja kita taruh di luar karena untuk pemakaiannya itu bisa dipakai untuk semua orang. Tidak harus mesti masuk ke dalam WC misalnya. Iya. Kalau di dalam WC sementara ada orang misalnya mau cuci tangan, itu bisa langsung. Tapi memang secara apa nih fungsi kayaknya memang lebih bagus di luar ya Pak Budi. Iya, konsepnya kemarin memang ini ada tambahan nanti dari owner itu mau pasang semacam partisi di sini, kisi-kisi Oh, iya, gitu. Jadi untuk menutup sedikit bahwa di sini ada wastafel gitu. Jadi sengaja kita pasang di luar. Iya, karena begini, kalau di dalam ruangan kan dia ambil tempat juga. Iya. Apalagi kalau Kalau di dalam wastafel WC. ukuran besar begini kan mengambil tempat juga di dalam. Ya betul. Jadi di dalam WC kalau kita pasang juga itu Iya. mengurangi luas. Iya, mengurangi luas anunya kamar mandinya. Ya betul. Jadi memang secara memang sebaiknya di luar. Begitu. Iya. Oke. Kita lanjut Kita di lanjut dalam lagi. ruangan-ruangan sebelumnya itu juga hampir tidak ada perubahan karena memang yang belum terpasang itu sisa sedikit. Ini sisa kita review nanti. Review sebelumnya itu nanti kita ada penggantian daun pintu. Oh iya. Ya, itu nanti ada penggantian daun pintu. Kita akan ganti pakai pintu panel. Yang mana Pak Budi? Untuk daun pintunya keseluruhan. Oh iya, bisa Ya. bisa. Nanti bisa kita review kalau sudah terpasang. Kita Bisa, sudah kerjakan untuk pintunya. Ini juga pemirsa bisa lihat AC-nya juga sudah kita pasang. Sudah dipasang saya lihat di sini. Ya, jadi instalasi AC itu sudah terpasang untuk lantai 2. Iya. Iya, Terus kita masuk ke kamar mandi. Ini juga sudah hampir selesai ya Pak Budi ya? ya. Ini sudah Stafelnya sudah selesai. Ini merek apa nih Pak Budi? Stafelnya? ini disesor aja deh. Nanti Oh, siap. jadi Terima kita kasih. pakai produk yang sudah buatan langsung dari pabrik. Kita sisa beli saja, kita sisa pasang. Oh, sisa pasang ya? Ya, Saya lihat ada lacinya nih. ya. Oke. Ini tadi saya lihat Pak Budi ini lagi pasangan apa nih? Anti Oh ya, itu sedikit tambahan untuk ini mencegah kebocoran. antisipasi Masih. untuk mencegah kebocoran atau apa dan sebagainya. Ketika nanti sudah berfungsi itu ada kita pasangin lem anti bocor untuk sisi sudut-sudut pertemuan antara dinding dan lantai. Ya, ini. Kemudian mungkin atur bentar ya. Iya, Jadi pemirsa ini kita taruhkan itu anunya agar menghindari kebocoran di sudut-sudut sudut-sudutnya, iya. lantai yang ada di kamar mandi. iya betul. Begitu. Ini yang sudah terpasang juga jendelanya. Ini kita pakai jendela geser ya. Geser, jadi ini geser. Bisa kita buka. Iya. Bisa. Jadi mungkin ini agak unik ya. Kalau dia pasang jendela. Jadi ini dua sisi baru bisa. mandi. Oh, kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Itu bisa. Jadi masing-masing ada penguncinya. Iya, iya. Ini kita kunci. Nah, baru bisa buka yang di sisi. Gitu. Jadi siapa tahu pas mandi mau menikmati udara-udara di luar ya bisa silakan buka jendela. Iya. Tapi jangan sampai telanjang ya. Oke. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan untuk review kali ini. Nanti kita review lagi sedikit untuk pemasangan pintu berikutnya. Iya. Iya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri seperti biasa Pak Budi, mungkin dari beberapa item pekerjaan yang
sudah kita review dan jelaskan dari tadi. Mungkin ada beberapa yang Pak Budi bisa sampaikan ke pemirsa channel Jagonya Arsitek. Ya, karena ini sekarang musim penghujan, jadi yang paling umum itu antisipasi mengenai kebocoran. Ya. Nah, jadi untuk antisipasi itu waterproofing di setiap area-area yang tersentuh oleh air itu wajib kita perhatikan, sangat diperhatikan. Karena biasanya ketika sudah terpasang semua, itu beberapa waktu setelahnya itu bisa saja muncul ada masalah-masalah bocor gitu. Iya betul. Jadi ya betul apa yang Pak Budi sampaikan. Memang sangat penting itu ketika dalam proses pengerjaan rumah pemirsa itu perlu diperhatikan hal-hal kecil seperti itu karena biasanya baru ketahuan pada saat posisi hujan sangat deras. Iya betul. Dan bahayanya ketika rumah sudah selesai, apalagi mungkin rumahnya sudah dibuat secantik mungkin dalam interiornya tetap bocor. Iya. Nah, itu jadi sama kejadian kebetulan teman saya Pak Budi. Jadi ruang di interior sudah dibuat sangat-sangat cantik, atau bocor. Dia bingung mau asal bocornya dari mana. Ya. Jadi itu yang utama lah untuk saat ini. Karena yang menjadi salah satu faktor untuk tingkat kenyamanan dalam rumah itu adalah kebocoran yang menjadi perusak pandangan. Ketika misalnya di plafon ada bocor, itu kan merusak pandangan dan akhirnya kerugian bagi pemilik rumah sendiri untuk memperbaiki lagi. Gitu. Iya, tapi begini, mungkin pemirsa bertanya, kira-kira untuk antisipasi hal seperti itu, apa langkah awal yang mungkin Pak Budi bisa berikan saran ke pemirsa untuk langkah antisipasinya? Ya, itu kan kita kan bercerita sudah kejadian, tapi untuk antisipasi sebelum itu terjadi. Ya, jadi yang perlu diperhatikan pada saat pengerjaan lantai itu betul-betul sangat dikontrol dan diawasi ketika pemasangan lantai misalnya, itu betul-betul pada saat pekerjaan waterproofing di bawah lantai itu betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya kita biarkan pekerja itu memasang pada saat pemasangan lantai itu mungkin dikerjakan waterproofing tapi tidak semaksimalnya, asal terpasang. Jadi kelihatan sudah dikerjakan tapi untuk secara kualitas masih kurang. Jadi berkepanjangan itu nanti akan berkurang daya waterproofingnya, jadi akhirnya akan timbul tetap kebocoran gitu. Itu yang utama. Ya, itu untuk lantai. Terus kalau asalnya dari terus untuk dinding itu biasanya perhatikan pada saat ini pengecetan. Biasanya kan itu ada titik-titik misalnya yang mungkin pada saat plesterannya kurang maksimal, atau pada saat aciannya kurang maksimal. Nah, itu pada saat dikerjakan pengecetan itu biasa timbul, oh ini yang masih kurang. Nah, jadi itu perlu, terutama yang bagian luar. Itu yang bagian luar. Jadi itu harus sangat diperhatikan. Kalau perlu kita pasang, biasanya mungkin karena di sini bahannya tidak ada, yaitu kalau item-item tertentu itu biasanya kita pasang kayak semacam fiber, ada serat fiber itu dipasangi sebelum dicat. Jadi itu untuk membantu sedikit dari pengecatan. Karena memang kasus yang sering terjadi itu malah dari dinding Pak Budi, yang rembesan dari dinding yang sering saya lihat terjadi kasus-kasus seperti itu. Berbanyak malah. Iya. Itu. Rembesan dari dinding mungkin seperti Pak Budi sampaikan tadi, mungkin campurannya mungkin belum maksimal sampai terjadi kebocoran di dindingnya. Iya. Ya, mungkin itu salah satu saran dari saya untuk menangani kebocoran atau rembesan di dinding atau di plat. Itu aja. Ya, oke. Ya, itulah beberapa tips dari Pak Budi. Semoga pemirsa bisa menyimak beberapa saran-saran yang Pak Budi sudah sampaikan dari tadi. Jadi mungkin sekian video kita untuk kali ini. Tetap tunggu video-video kita selanjutnya. Untuk terakhir, pemirsa Jagonya Arsitek, silakan di videonya di subscribe, di like, dan diberikan komen terkait video yang sudah kita buat. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye. Mantap, Jagonya.
Sebelum mengakhiri video, seperti biasa, kami mengingatkan sobat arsitek untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya.